Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pada pembelajaran administrasi kali ini, kita akan melanjutkan pertemuan yang lalu, yaitu bab 3 prosedur operasional alat bantu komunikasi serta mesin transaksi. Berikut adalah kompetensi dasarnya dan tujuan pembelajarannya. Untuk kompetensi dasarnya masih di 3.14, yaitu menganalisis prosedur operasional alat bantu verifikasi dalam transaksi, dan 4.14 yaitu mengoperasikan alat bantu verifikasi dalam transaksi. Untuk tujuan pembelajarannya adalah memahami alat bantu verifikasi dalam transaksi dan juga menggunakan alat bantu verifikasi dalam transaksi. Untuk selengkapnya, kalian bisa baca sendiri ya. Langsung saja kita mulai pembelajarannya di bagian pembahasan yang pertama, yaitu tentang alat bantu verifikasi dalam transaksi. Pada pertemuan kemarin, kita sudah mempelajari poin yang pertama, yaitu pengertian alat bantu verifikasi, sehingga kita mengetahui apa itu verifikasi dan mengetahui juga pengertian dari alat bantu verifikasi. Kita juga sudah mempelajari poin kedua, yaitu jenis alat bantu verifikasi dan validasi uang tunai, sehingga kita mengetahui jenis-jenis alat bantu verifikasi uang tunai. Ada mesin-mesin detektor uang atau money detector, serta mempelajari cara menggunakan alat money detector. Untuk memperjelas cara menggunakan alat money detector, saya sudah sertakan video tutorialnya pada pertemuan kemarin ya. Yang terakhir kita bahas pada minggu lalu adalah poin ketiga, yaitu melakukan validasi, sehingga kita mengetahui verifikasi uang kartal secara manual yang sudah kita praktekkan pada minggu kemarin ya. Kemudian kita mengetahui cara verifikasi uang kertas dengan money detector, serta mengetahui perbedaan uang palsu dan uang asli dari peruri. Nah, Bapak harap kalian tidak melupakan pembahasan pertemuan kemarin ya. Oke, di pertemuan kali ini kita akan bahas poin keempat dan poin kelima. Langsung saja kita masuk ke poin yang kelima, yaitu prosedur verifikasi alat pembayaran. Yang pertama yaitu prosedur verifikasi kartu kredit. Keterangan-keterangan yang terdapat pada kartu kredit adalah sebagai berikut: logo atau nama bank penerbit. Kemudian, beberapa kartu kredit ada yang terdapat foto pemiliknya dan ada pula yang tidak. Beberapa kartu kredit juga ada yang menggunakan chip, ada pula yang magnetik. Kemudian, terdapat nomor kartu kredit 16 digit. Terdapat masa berlaku kartu, nama jaringan kartu kredit. Kemudian, pada bagian belakang terdapat keterangan tentang nomor kartu yang dicetak di muka kartu, seperti nama pemegang kartu kredit, alamat bank penerbit, 3 digit nomor verifikasi, dan magnetic stripe. Kemudian, bagaimana sih caranya memverifikasi kartu kredit? Kita simak video verifikasi kartu kredit menggunakan mesin EDC seperti yang dilakukan oleh BCA Cred berikut ini. Untuk menyalakan EDC BCA bisa dilakukan dengan menekan tombol hijau di pojok kanan bawah. Selanjutnya, EDC BCA akan mulai mencari jaringan. Saat logo BCA muncul di layar, EDC BCA sudah siap untuk digunakan. Ini adalah tombol-tombol yang digunakan saat transaksi dengan EDC BCA. Tombol hitam di sebelah kiri berfungsi untuk memilih No. Sedangkan untuk memilih Yes, tekan tombol hitam di sebelah kanan.
Tombol di bagian tengah berfungsi sebagai navigasi untuk memilih menu yang ada di edisi BCA. Untuk mengkonfirmasi pilihan, tekan tombol Enter yang berwarna hijau di pojok kanan bawah. Untuk membatalkan pilihan, tekan tombol Cancel yang berwarna merah di pojok kiri bawah. Sedangkan tombol Clear yang berwarna kuning berfungsi untuk mengkoreksi jumlah nominal. Ada beberapa shortcut atau function yang bisa dilakukan dengan menekan tombol F, seperti F0 untuk tes jaringan dan F73 untuk cetak ulang stroke. Tanyakan ke pelanggan apakah menggunakan kartu debit atau kredit. Apabila menggunakan kartu debit, cek jenis kartu yang digunakan, apakah kartu magnetik atau kartu chip. Jika kartu debit magnetik, lakukan proses gesek seperti biasa. Untuk transaksi dengan kartu non-chip, gesek kartu dengan magnetic stripe menghadap ke dalam. Namun, jika kartu debit chip dengan logo-logo ini, ikuti cara berikut. Masukkan kartu debit ke edisi BCA. Akan muncul dua pilihan. Selalu pilih NSI CCS. Saat muncul nomor kartu, klik Yes. Masukkan jumlah transaksi. Bila muncul pilihan kredit atau debit, selalu pilih debit. Minta nasabah masukkan PIN. Tunggu proses transaksi. Transaksi berhasil. Apabila transaksi ditolak, ulangi alur dengan cabut kartu dan masukkan kembali. Pilih debit. Ikuti prosesnya. Masukkan jumlah transaksi, selalu pilih debit. Minta nasabah masukkan PIN hingga transaksi berhasil. Terkadang, ada transaksi yang minta dibatalkan atau dikoreksi. Dengan edisi BCA, semua jadi mudah. Tekan Enter, pilih menu Batch Void, kemudian tekan Enter. Kemudian, masukkan password 3636 dan tekan Enter. Masukkan invoice number atau trace number yang tertera pada bill, kemudian tekan Enter. Cek nominalnya, tekan Yes jika benar. Selanjutnya, minta customer untuk memasukkan PIN jika melakukan transaksi dengan PIN. Kemudian, edisi BCA akan mencetak 2 lembar struk dengan tanda minus pada jumlah nominal. Untuk customer yang memilih tanda tangan, edisi BCA akan mencetak 2 lembar struk untuk ditandatangani customer. Setelah kita menyimak video verifikasi kartu kredit yang menggunakan mesin edisi, kita masuk ke prosedur verifikasi uang tunai. Dalam pasal 244 KUHP dengan bunyi barang siapa meniru atau memalsukan uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, perlu anak-anak ketahui ya, ada beberapa larangan-larangan tindakan terhadap uang, yaitu yang pertama, mencoret-coret uang atau menulisnya dengan ballpoint atau sejenisnya ya. Kemudian yang kedua, melipat-lipat atau meremas-remas uang sehingga bentuknya tidak beraturan. Kemudian yang ketiga, menstaples uang sehingga uang sobek atau berlubang. Seorang penjual atau produsen harus meneliti kebenaran dan keaslian uang yang diterima sebagai alat pembayaran dari konsumen atau pelanggan. Langkah-langkah yang harus dilakukan jika mendapat uang palsu adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberitahukan kepada pembeli bahwa uang yang dibayarkan adalah palsu. Kemudian yang kedua, mengembalikan uang tersebut dan meminta pembayaran dengan uang yang asli. Kemudian yang ketiga, menahan uang palsu tersebut. Yang keempat, menanyakan uang palsu tersebut didapat dari mana dan mencatatnya. Kemudian yang kelima, melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk menanganinya. Kemudian masuk ke poin yang kelima atau terakhir ya, yaitu perawatan dan pelaporan
kerusakan alat bantu verifikasi. Perawatan alat bantu verifikasi. Apabila terjadi kerusakan pada alat bantu verifikasi uang tunai dan alat bantu kartu kredit, segera ajukan pelaporannya pada pihak yang terkait. Untuk yang pertama, alat bantu verifikasi uang tunai. Pelaporannya kepada Bank Indonesia atau bank lain yang bekerja sama dengan perusahaan. Prosedur tahapan pelaporannya melalui pertama kasir, teknisi perusahaan, kemudian pimpinan perusahaan, lalu bagian keuangan, selanjutnya bagian sarana prasarana, dan terakhir ke Bank Indonesia Pusat atau kantor perwakilan Bank Indonesia setempat. Untuk yang kedua, yaitu alat bantu verifikasi kartu kredit. Nah, pelaporannya kepada pihak bank yang bekerja sama dengan perusahaan penjual atau retail. Untuk yang terakhir adalah sikap-sikap yang diperlukan dalam mengoperasikan alat bantu verifikasi. Yang pertama, yaitu cermat. Dalam mempersiapkan dan mengoperasikan alat bantu verifikasi dilakukan dengan sungguh-sungguh dan fokus tentunya. Konsentrasi terhadap pekerjaan, jangan sekali-kali bekerja sambil melamun atau bermain atau memikirkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Kemudian yang kedua, sikap teliti. Dalam mempersiapkan dan mengoperasikan alat verifikasi dikerjakan dengan hati-hati dan berusaha untuk mengecek ulang segala sesuatu yang telah dikerjakan. Dengan sikap teliti ini akan mengurangi resiko bagi perusahaan, misalnya barang yang pecah, komplain dari pelanggan, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, ada sikap jujur. Dalam mempersiapkan dan mengoperasikan alat verifikasi, lakukanlah dengan sebenarnya sesuai aturan yang berlaku di perusahaan dan tentunya tidak berbohong. Untuk yang keempat, yaitu bertanggung jawab. Maksudnya, dalam mempersiapkan dan mengoperasikan alat verifikasi, apapun yang dikerjakan memiliki alasan-alasan yang dapat dipahami untuk dipertanggungjawabkan terhadap pimpinan maupun pelanggan. Bekerjalah dengan disiplin sesuai prosedur yang berlaku di perusahaan. Di pembahasan kali ini cukup sampai di sini ya anak-anak. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Apabila ada yang mau ditanyakan atau ada pembahasan yang belum dipahami, kalian bisa tanya secara langsung melalui WhatsApp saya. Semoga pembahasan kita kali ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.